Pak Datuk jo tuah. Menita lah Labai Sultan. Sungguh pun Pak Datuk surang nambah sambah nak sarpai ganotnya lah jangku ni mama alim ulama cerdik pandai sudah bendang dalam negari. Kapai tampe bertanyo kapulang tampe babarito. Budo kanduang limpapeh rumah nangadang sumara alam Minangkabau. Unduang-unduang ke Madinah payang panji ke Sarugo. Setaruhnya kepada generasi muda paripaga dalam negari. Elok tapian dia nak muda. Elok negari. Elok negari dek Pangulu, elok kampung adik nantuo, elok rumah dek Bundo Kanduang, elok musajid dek tuangku. Ya. Kacimpuang pamenan mandi, rasian pamenan lalok, ko indak tasambah jo tasalami, jo mau sajo ambo Datuk. Sama-sama Labai Sultan. Ma pada Datuk penjalam. Iya saya minta. Allah nak menjadi jenis kedatangan dari diri ambo terhadap diri pada Datuk kini ko iyalah ko diceliak wakatu lah bajalan juo. Kok harilah barembang malam pulau. Ada nanti niat tanasa di hati kini pada tuak nanti kilang-kilang di mato. Yolah minta izin sipai ambo kepada tuak kini ko. Lah boleh kok kira-kira acara ngopi ngobrol pintar yang bertemakan baradai malam kino kita mulai pada tuak. Segitu sambah kepada tuak tah. Lah sampai deh Pak Datuk Labai Sultan. Sekira-kira pada tuak. Kok nan sepanjang penitan Datuk Labai Sultan iyalah kata sabananyo, kata iyo baterimo, kata nan tidak, kata mati, kata nan untuk kita bicarakan. Dan tentang ibu kini bak pituah dapat Labai Sultan juo artinya bana tagak kita berpusu duduk kita berumpuak iyo de ado niat nasar nafasu je kanda hati. Ya. Manolah rupanya na menjadi niat nasar nafasu je kanda hati nan hari kini tentang di badan diri kita. Iyalah dek membawakan amanah dari pimpinan redaksi Minang Suara Minang TV untuk membawakan acara program yaitu yang bertemakan baradai atau ngopi untuk baradai. Nah tentang itu alhamdulillah kini kita lah jalani bak pituah Pak Labai Sultan. Lah apeh bak balantai kulit lah tarang bak bajalan siang. Baso Arab, baso Bugis, baso Jarat, baso Makassar. Kok lah bak ibarat pamangkanan. Sadang lama di timpo mani, sadang taselo di dalam hati, sadang di kutiko nari nanelok kutiko bayek. Artinya bana dari ambo disilah berlalu lah de Labai Sultan sebab nanti dan dari ambo. Lah sampai pada tuak. Dibilanglah Labai Sultan. Sepanjang pernyataan pada tuak angkat tengah tadi lah raja suruh didangar lelok ripo dilek. Baritinya bana inggok dirantiang indak mematah. Masuk kalau bu hati tersimpan di ranggo dado. Kata nambana napa sampaikan. Insyaallah. Ya, ma pada tuak. Iya Labai Sultan. Menyimak ambo apa yang Pak Datuk sampaikan tadi bakecek pada Tuak juo. Alhamdulillah. Gabak dulu tanda hujan cewang di langit tanda kapaneh. Nampaknya pada Tuak pinta lai berlaku kandak pinta lai berbari kandak lai berlaku kan namanya nampaknya kita perhatikanlah perhatian kita sapu pemirsa kita pada Tuak. Insyaallah. Okey. Lalulah dek Labai Sultan. Permisi pada Tuak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, Salatu dan sana ambo di masa jo berado. Alhamdulillah bersobok kita balik di acara kesayangan kita ko ngopi ngobrol pintar yang bertemakan baradai. Ada bersandi syarak bersandi kitabullah. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana limpahan rahmat dan karunia-Nya kita malam kini basuh balik jo acara kesayangan kita iko. Salat beriringan salam untuk arwah yang lebih besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak lupa pula kita sampaikan. Ya. Pemirsa, sapakan kita ndak basobok berarti sepakan pula usia kita berkurang. Ya tu pada Tuak. Iya. Kami seluruh kru Suara Minang TV Salatu jo Pak Datuk Panjalam mendoakan mudah-mudahan pemirsa Salatu dusana kami di masa jo berado mudah-mudahan aktivitas yanglah kita lalui dalam seminggu nangko mudah-mudahan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang terbaik hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Orang Padang manjik banang dianjik lalu di perampek lalu di Patigo. Jika dirantang namanya panjang
elok diskumpan hanya singke sakiro kapaguno. Itu pada tua. Iya, betul. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa. Malam kini merupakan malam ataupun edisi yang ke-9. Kita membahas tentang adat atau alam Minangkabau. InsyaAllah malam kini kita akan membahas apa yang sesuai dengan judul yang kita share di flyer, Limbago nan Sapuluh. Tanpa memperpanjang mukadimah dan salah kami langsung ambil tamui narasumber kita, Bapak Datuk Panjalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Di suasana hari kemerdekaan Pak Datuk, banyak kegiatan di tempat Pak Datuk apa? Banyak. Ibu pun yang di lingkungan. Di lingkungan, oh gitu ya. Di tempat Karajo, di lingkungan Pak Datuk ya. Subhanallah. Mudah-mudahan Pak Datuk, dosa kita selalu mengingat bahwasanya bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Bangsa yang menghargai jasa pahlawannya Pak Datuk ya. Iyalah Pak Datuk. Pak Datuk. Iya Pak Datuk. Sesuai dengan rencana kita malam ini Pak Datuk. Ya. Kita akan membahas Limbago nan Sapuluh. Ya. Tapi Mbak kecek Pak Datuk juga kok. Pantun Pak Datuk nama ulangan ya kok. Didulang sadulang lai, pandulang ameh di Bangkaulu. Kok diulang saulang lai, panjawab tanya dosa nak kita minggu lalu. Insyaallah ada ya. Alhamdulillah Pak Datuk. PR itu. Yang penting kita kok tanya dari dosa nak kita jawab Pak Datuk. Insyaallah. Baiklah Pak Datuk. Apa bacakan pertanyaan mereka itu Pak Datuk ya? Boleh. Jika pertanyaan berasal yang pertama Pak Datuk dari Pak Adril Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Datuk. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia nan ke-77 Pak Datuk. Dirgahayu. Dirgahayu Republik Indonesia. Pak Adril. Kau tanya beliau Pak Datuk. Untuk menyelesaikan suatu perkara di bidang tanah pusako, ya, siapa yang lebih berwenang Pak Datuk? Ketuakan, polisi, atau pengadilan? Tolong dijawab Pak Datuk. Terima kasih Pak Datuk. Cik beliau. Kamu boleh Pak ya? Ya, silakan Pak Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memohonkan sambah saya kepada segala penghulu-penghulu, memohonkan titah saya kepada segala tuanku-tuanku. Tadinya kata di saya, dek kerana kata mufakat, maka meminta maaflah saya kepada segala nenek mamak saya dan tua-tua. Kepada raja dan sedaulat, kepada penghulu dan sehukum, kemalin dan seagama, katuanku dan sekitab. Alhamdulillah, dari hari dan sang hari kini, kita lah masuk malam yang ke-9, Pak Dabai. Iya, Pak Datuk. Setantang itu, seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, di sana kita, Mama Ambo, Bunda Kanduang, kemenakan Ambo yang ada di Batam, ataupun di mana saja berada, memang jika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah kita tutui, itu kita insya Allah kita akan coba jawab cie-cie. Ya. Pertama kini datanglah sebuah sumbang tanya lah nak, dari Pak Adril Caniago. Iko masih menyangkut tentang tanah pusako. Beliau pun nampaknya agak aktif bertanya soal tanah pusako. Iyalah, iya betul. Jadi Giko Pak Adril, mudah-mudahan beliau hadir mencalik kini nak. Kalau ditanya siapakah yang paling berwenang dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako, Karena yang dia pilihan kan yang pertama, yang kedua polisi, yang ketiga pengadilan. Jadi Giko Pak, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, itu ada peraturan peralihan. Jadi ada dua ketentuan peralihan di situ yang mengatur tentang hukum yang berlaku. Jadi menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria pun juga itu sudah sedikit diakomodir bahwa untuk tanah ulayat, hukum yang berlaku itu adalah hukum adat. Sepanjang masih diakui. Jadi jika masih diakui tanah itu adalah tanah ulayat,
Ya. apakah itu ulayat nagari, suku ataupun kaum, maka yang berlaku adalah hukum adat. Jadi jika Pak Adil bertanya kepada Ambo siapa yang paling berwenang di tanah ulayat, tentunya adalah ya para fungsionaris adat. Nah, Ambo tidak tahu di nagari Pak Adil fungsionaris adat itu siapa yang disebut. Kan bisa saja di dalam nagari beliau ada rajo, ya kan? Di negeri-negeri atau di rantau-rantau yang ada pakai kerajaan. Jawab kan tidak tahu kampung beliau, Pak. Atau mungkin penghulu pucuk, istilahnya, atau penghulu andiko. Jadi di dalam hal ini yang berwenang penuh itu adalah fungsionaris adat untuk menyelesaikan setiap sengketa adat berdasarkan hukum bainah yang sudah kita jelaskan petang. Ada 3 unsur hukum bainah, Pak. Yang pertama itu basasi, yang kedua bakatarangan, yang ketiga basasok bajarami, batunggo panawangan, bapandang pekuburan, dan saino samalu di dalam kaum. Jadi iko dulu yang harus menyelesaikan, yang paling berwenang. Artinya beliaulah dahulu. Tetapi apabila keputusan fungsionaris adat ini tidak bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa. Nah, ini dulu ya, jika seandainya keputusan mereka tidak bisa diterima karena dengan berubahnya status kita dari sebagai Republik Indonesia, maka para fungsionaris adat ini tidak bisa lagi memaksakan hukum yang dia buat. Ya, kalau di zaman kita masih menggunakan kelarasan di zaman dahulu, segala hal-hal yang berhubungan dengan sengketa adat, maka untuk mencari keadilan akan banding ke larasnya. Ya, bagi yang laras Bodi Ceniago, larilah ke Datuk Bandaro Pumiang di Limo Kaum. Bagi yang Koto Piliang, larilah ke larasnya yang di Datuk Bandaro Putih di Sungai Tarap. Baru kemudian mereka naik kepada Rajut Igoselo dan seterusnya. Nah, tetapi lembaga banding adat yang disebutkan di dalam adat itu sendiri sekarang kan sudah tidak ada lagi. Makanya dengan itu, maka akan masuklah hukum positif ikut campur menyelesaikan perselisihan terhadap tanah pusako. Nah, hal ini juga sudah diatur dari sejak zaman Belanda, Pak. Waktu dahulu tuh masih ada istilahnya adat resbundel namanya dulu. Itu masih ada pengadilan-pengadilan adat yang dibuat bentukan Belanda, di mana jaksanya itu adalah orang pribumi, tetapi hakimnya nanti itu dianggap dari orang Belanda yang memang ditugaskan menyelesaikan sengketa-sengketa tanah. Nah, dalam hal ini itu diatur Pak, kalau di dalam pelajaran hukum perdata itu disebut menggunakan HIR dan RBG. Itu kalau diterjemahkan itu Kemes Kapkerat itu artinya itu sidang desa. Sidang desa di mana sebelum pengadilan resmi ini mengadili atau memeriksa perkara, maka diharuskan untuk melakukan sidang desa. Nah, sidang desa inilah yang dilakukan oleh kerapatan adat nagari. Nah, dalam hal ini pula mereka akan memberikan pandangan-pandangan terlebih dahulu, berusaha menyelesaikan persengketa tanah ulayat ini di luar pengadilan dulu. Nah, apabila terdapat kesepakatan, maka kesepakatan ini akan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan. Tapi apabila tidak dapat kesepakatan, maka hakim akan memeriksa sengketa tanah ulayat ini dengan sudut pandang hukum acara perdata. Artinya sudah hukum negara lagi yang mengambil. Nah, terus kemudian apa hubungannya dengan polisi? Nah, kalau dengan polisi tentu saja tidak, Pak. Karena ini adalah sangkut pautnya perdata, tentu saja tidak ada hubungan. Nah, polisi baru akan turun tangan apabila ada peristiwa pidana di dalam persengketaan ini. Betul. Apakah itu ada tipu daya, apakah itu ada perampasan, atau mungkin pengerusakan, atau mungkin perkelahian massal. Nah, di saat itulah polisi turun. Jadi dalam konteks kita berbangsa dan bernegara ini sudah memungkinkan hukum positif untuk masuk, menjangkau, memeriksa dan mengadili sengketa tanah pusako. Tapi siapa yang paling berwenang sudah pasti itu nenek mama atau fungsionaris adat tadi. Tapi apabila putusan beliau tidak diterima, maka datanglah lembaga institusi peradilan untuk menyelesaikan sengketa.
baik itu kepolisian untuk dari segi pidananya Iya. maupun dari pengadilan negeri dari unsur perdatanya. Iya. Amo rasa itu mungkin jawaban dari Amo, Pak Adril. Iya. Jadi kuncinya untuk tanah pusako Pak itu berpakai di hukum saran 3 Pak ya, hukum bainah tadi ya. Basasi, bakatarangan, basaso, bajarami, bapanda, pekuburan. Di sekolah pentingnya ada ranji. Iyalah Pak Datuk. Iya. Ranji penting. Nah, syukur kalau mungkin di beberapa lokasi atau beberapa tempat tanah itu sudah didaftarkan sehingga kecil kemungkinan untuk dipersihkan kembali. Iya Pak Datuk. Iya. Kita lah bahas tentang pendaftaran tanah. Nah, Ya betul. kurang lebih seperti itu Pak Adil. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Kalau masih belum juga puas, ya mungkin Deko bisa japri lah kamu. Iyalah. Betul lah Pak Adriel Ceniago. Kok lokasi atau kampung kami belum terdeteksi kini Pak Datuk ya. Tapi mudah-mudahan kuncinya itu dari penjelasan dari beliau, Bajanjar naik Batanggo turun. Fungsionaris adat dulu. Fungsionaris adat dulu Pak Datuk. Ya. Non polisi beko ya Pak Datuk ya. Eko. Iyalah. Jadi Pak Datuk Pak Adriel Ceniago, betullah jawaban dari Pak Datuk sebagai narasumber kita malam ko. Mudah-mudahan Pak Adriel Ceniago bisa paham dan puas dengan jawaban beliau. Kan itu Pak Datuk? Ya, insyaallah. Pada tua, aku pertanyaan yang kedua kepada tua. Banyak Pak. Ada dua kepada tua. Dua saja pada tua. Ada dua. Iyalah. Iko pertanyaan dari Pak Zul Bagindo Kati. Mudah-mudahan beliau menonton kepada tua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan beliau kepada tua, alhamdulillah beliau menyimak kepada tua. Ya. Cuma nampaknya siko butuh analisa juga kepada tua. Yang pertama, Rajo Tigo Selo, ini bentuk pertanyaan. Kemudian apa nanti Tigo Selo ko? Iya. Nah, kemudian Rajo Alam Minangkabau. Nah, ini. Iya. Kemudian apa Minangkabau kerajaan? Itulah. Pertanyaannya Rajo Tigo Selo tanda tanya. Tanda tanya. Makasihnya apa Pak? Kalau analisa ambo pada tua, ini bukan barang baru barangkali. Kalau kita tahu penjelasan pada Tua Patang, itulah bukan barang baru. Tetapi dia ada tanda tanyanya. Kita ambil salah jalan lurus pada Tua. Zona aman begitu. Zona aman begitu. Iya. Kalau untuk Rajo Tigo Selo tanda tanya, Pak tidak mengerti pertanyaannya kan? Iyalah betul, agak ambigu. Artinya agak ambigu. Jadi mungkin kita ulang bahwa kita ke Patang tuh bercerita tentang Tungku Tigo Sajarangan. Iya. Nah, menurut Tambo ataupun di dalam pidato Rajo yang disebut Tungku Tigo Sajarangan itu pada mulanya itu adalah Rajo Tigo Selo. Iya. Nah, apa dan Rajo Tigo Selo di dalam Tambo disebutkan Rajo Alam di Pagaruyung, Rajo Adat di Buwo, dan Rajo Ibadat di Sumber Kidus. Iya. Kemudian Rajo Alam Minangkabau. Oh, makasihnya Bang. Rajo Alam Pagaruyung. Iya. Memang Giko Pak Zul, Pak Gindo Kati. Kita sebagai masyarakat awam itu sering memiliki dua istilah. Raja Alam Minangkabau satu, ya itu ada juga referensinya tuh Pak. Sudah tuh ada Rajo Alam Pagaruyung. Nah, nama yang Batua. Kalau disabui Batua mungkin persepsi lagi yang membuat orang menjadi berbeda pendapat. Nah, istilah Raja Alam Minangkabau ini itu kalau kita mau jujur Pak ya, itu hanya ada di dalam Besluit Belanda tahun 1827. Iya. Jadi gitu. Setelah Belanda masuk ke pedalaman pada tahun 1821, terjadilah pertempuran sehingga Pagaruyung, Simawang itu sudah bisa direbut kembali dari tangan Padri. Iya. Nah, pada saat itulah Belanda memanggil kembali Sultan Alam Muningsah yang sedang berada di Lubuk Jambi untuk kembali ke Pagaruyung. Iya. Nah, melalui beberapa orang, Baginda akhirnya bisa pulang ke Pagaruyung lewat Luhak 50 Kota. Iya. Sampai akhirnya tiba di Pagaruyung. Tapi sesampainya di Pagaruyung pada saat itu beliau sudah teramat tua, sehingga kemudian oleh Belanda Sultan Alam Muningsah ini diberikan pensiun sebagai raja sampai wafat tahun 1825. Iya pada tua. Nah, pada saat itu Belanda mulai mengeluarkan semacam kayak peraturan daerah. Perdanya Sumatera West Coast, di mana seluruh wilayah
Minangkabau waktu itu dibagi menjadi dua saja deh. Iya betul. Yang disebut dengan Padang Bovenlanden atau tanah darat, dan yang satu ya, yang satu lagi disebut Indrapura. Indrapura, iya. Makanya waktu itu dibangunlah regen untuk Padang Bovenlanden, dan satu lagi regen untuk Indrapura. Iya. Nah, jadi dibagi menjadi dua wilayah regen waktu itu. Regency, nah, khusus untuk wilayah regen Padang Bovenlanden ini diberikanlah gelar Raja Alam Minangkabau kepada Sultan Alam Bagagarsa. Iya ya Pak Datuk. Iya. Nah, itu cuma kalau kita lihat runutan daripada bukti sejarah tentang istilah Raja Alam Minangkabau. Tapi kalau untuk Raja Alam Pagaruyung itu memang banyak tambo, banyak pun juga naskah-naskah menuliskan seperti itu. Iya. Nah, kemudian apa Minangkabau itu kerajaan? Ya. Kalau pertanyaannya dengan menggunakan istilah kerajaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Amborasoyo. Iyalah. Kenapa begitu? Suku pun juga kerajaan. Kerajaan kecil Pak ya? Ya, kerajaan kecil. Suku itu dianggap kerajaan karena yang membedakan antara monarki dengan demokrasi itu satu saja. Ada suksesi yang ditentukan oleh dinasti tertentu atau keluarga tertentu. Iya. Nah, kalau untuk dari suku, dari mama ke kemenakan. Kalau untuk di beberapa kerajaan di luar Sumatera, dari ayah kepada anak. Ini kan hanya perbedaan sistem garis keturunan. Tapi pada prinsipnya, suksesi itu diambil dalam keluarga tertentu. Dan itu sudah dianggap sebagai monarki. Jadi kalau ditanya, apakah Minangkabau itu kerajaan? Ya, kalau dalam bentuk pertanyaan suksesi, kamu jawab ya. Baik itu suku pun juga kerajaan. Iyalah. Ya, apalagi Pagaruyung itu sendiri. Nah, kemudian apakah Minangkabau itu kerajaan? Ini juga menjadi pertanyaan, sebab ada yang mengatakan kerajaan Pagaruyung, ada yang mengatakan kerajaan Minangkabau. Mana yang benar? Kalau kita lihat dari sudut pandang hukum negara, nah, ini hukum negara nih Pak. Karena organisasi kerajaan, apakah itu judulnya Kerajaan Pagaruyung ataupun Kerajaan Minangkabau namanya, itu merupakan organisasi monarki tradisional. Monarki tradisional, ya. Jadi agak susah kita melihat atau mengkaji sistem dan struktur pemerintahan negara kerajaan ini dari sudut pandang ilmu negara. Nah, itu satu. Nah, kemudian apabila kita lihat dari sudut pandang istilah, nah ini juga ada ambigu Pak, karena beberapa cap mohor yang diduga itu berasal dari raja-raja Minangkabau zaman dahulu, itu memang mereka menyatakan kalimatnya kerajaan negeri Minangkabau. Kerajaan negeri Minangkabau. Contoh saja yang paling tua itu di dokumen surat Raja Mahkota kepada gubernur Inggris di Benggala, itu di dalam cap mohornya itu bunyinya Sultan Abdul Jalil yang mempunyai tahta kerajaan negeri Minangkabau. Iya betul. Nah, itu satu, itu surat yang tertua. Kemudian ada juga di dalam cap mohor di Rumah Ambo juga ada itu. Itu memang bunyinya Sultan Abdul Jalil yang mempunyai tahta kerajaan negeri Minangkabau. Iya betul. Jadi ada diduga, bukan sejauh ini Pak yang sudah ditemukan, Sultan Abdul Jalil yang mempunyai tahta kerajaan negeri Minangkabau itu pertama di surat Raja Mahkota, kedua di surat Tuan Kutitah kepada gubernur Inggris di Bengkulu, kemudian ada surat juga dari Raja Ali sebagai Yam Tuan Muda di Rembau Negeri Sembilan kepada Raffles. Kemudian ada juga bukan surat Pak, tetapi memang bentuk apa ya? Cap perak itu. Iya betul. Jadi cap perak itu yang memang masih ditemukan di beberapa daerah, termasuk di Lintau, di Naning, di Negeri Sembilan, kemudian di Payakumbuh juga ada katanya, dan kemudian ada juga di daerah apa namanya nih, daerah Padang Tarok. Itu memang ditemukan cap stempel yang bunyinya memang Sultan Abdul Jalil yang mempunyai tahta kerajaan negeri Minangkabau. Nah, tetapi ada juga cap mohor yang lain
yang tidak menyebutkan nama Minangkabau. Ya. Nah, ini cap mohor yang sering kita lihat di Wikipedia. Kalau Bapak buka tentang Minangkabau atau Pagaruyung, itu keluar cap itu. Ya. Itu cap yang ditemukan di beberapa surat, ya, surat yang bunyinya di situ Sultan Tunggal Alam Bagagar, Ya. Ibni Sultan Khalifatullah, yang mempunyai tahta kerajaan di dalam negeri Pagaruyung. Dalam negeri Pagaruyung. Nah, jadi yang satu menyatakan kerajaan negeri Pagaruyung, yang satu lagi Minangkabau. tahta kerajaan di dalam negeri Pagaruyung. Jadi mungkin perlu orang ahli bahasa ini Iya, betul. untuk menilai atau membuat kajian tersendiri tentang diksi yang ada di dalam kalimat-kalimat cap mohor ini. Iya. Tapi apapun itu, kedua mohor atau kedua bunyi mohor ini itu sudah membuktikan bahwa memang dahulu ada kerajaan di Pagaruyung yang mungkin wilayahnya itu merupakan bahagian dari alam Minangkabau. Iya, iya, betul. Nah, nanti kita akan bahas itu di dalam Limbagona 10, Iya. ya Pak ya, karena itu masuk di dalam undang-undang Luhak di Rantau. Muak di rantau, iya, ya, betul. Subhanallah. Iya. Oke, jadi itulah penjelasannya pada tua. Ya. Iya. Baiklah Pak Zul Bagindo Kati, pertanyaan Pak Bagindo alhamdulillah telah terjawab, ya, tentang Raja Tigo Selo, apa nan Tigo Selo ko, Raja Alam Minangkabau, seperti apa Minangkabau sebuah kerajaan. Tidak usah khawatir pada Pak Kati, Pak Bagindo Kati, ya, sama-sama kita punya bahan. Suatu saat kalau Pak Kati ke Batam ya pada tua, Kita ngopi gitu. Ngopi gitu. Iya. Pada tua, jadi kita simpalah pertanyaan kedua pada tua. Alhamdulillah selesai. Sebelum kita melangkah ke tentang judul Limbagona 10 adat Minangkabau kepada tua, mau bacalah komentar dulu pada tua. Boleh. Ya, bila senang lo tidur sanak kita. Oke. Dari Bapak Opan Van Opan. Assalamualaikum saudara Minang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Opan. Kemudian dari Pak Agus Dianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Agus Dianto. Sudah ditonton, di like, di share, kemudian dibagikan ya pada tua ya. Iya. Oke. Putra Sekumbang Putra, Batamba gagah dalam baik ini. Subhanallah. Terima kasih. Gagah dari dahulu. Terima kasih pada tua Putra Sekumbang. Nampak dari jauh asal mungkin pada tua ya. Kemudian Indra Febrianto. Assalamualaikum Bukit Tinggi Manyima. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra Febrianto. Salam untuk keluarga di Bukit Tinggi. Pak Fitroh Abdul Manik. Di Pagaruyung ada satu kamar untuk Nagori Silungkang. Iko batu pada tua. Itu mungkin orang Selindung Bulan lah ya baca itu aja. Gitu pada tua. Nanti kafe saya pada tua ya. Iyalah Pak Fitroh. Kalau berupa informasi kepada Fitroh, terima kasih. Terima kasih. Iyalah. Oke. Jadi itu 6 komentar dari pada tua. Kalau bintang ada dapat 75 pada tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Pemirsa, kita lanjutkan membahas sesuai dengan judul di file kita Limbago nan 10. Pada tua kita lanjutkan. Baik. Tasabut negari Payokumbuah, kota nan nampe, kota nan gadang, 50 luhaknya. Adapun Limbago nan 10, 2 cupak, ampe undang, bertambah pulau jo ampe kato. Jadi 10 pada tua. 10. Jadi pada tua, sesuai dengan judul kita malam pada tua, menarik sekali. Rupanya kalau mau lihat secara komprehensif, konstruksi sistem perundang-undangan di kita di Minangkabau pada tua, itu yang terdiri dari 10 tadi. Iya. Jadi kalau pada tua alhamdulillah mungkin lama memahami sedonya. Cuma dosa anak kita, generasi muda kita pada tua, berharap bananya. Iya. Mana 2 cupak, ampe undang,
jo ampe kato kepada tua. Betul. Itulah malam ko pada tua. Sesuai dengan kaji kita pada tua, mohon dicucu papahkan. Yang pertama, apakah limbago nan 10? Kemudian terdiri dari apa nan 10 itu pada tua? Ya. Silakan pada tua. Salah. Terima kasih banyak Pak Labai. Sama-sama pada tua. Nah, jadi selama ko ambo kalau setiap menjelaskan suatu topik kan mengutip tambo atau pidato rajo. Iyalah pada tua, pada tua. Rupanya ada yang komen. Iya. Pak Datuk tak ngerti kan gitu doh. Iyalah, iya. Coba cara apa? Ya memang itulah yang menjadi dasar di dalam adat. Iya. Karena kato-kato tuh mak tidak paham awak di rantau kodo. Iya. Kalau bisa penjelasannya dengan bahasa kekinian. Oh, milenial pada tua. Milenial. Iya. Jadi iya. kalau Mak Datuk jalan dengan cara pantun, kami kok tidak kadang di rantau doh, kami tidak jalan. Iya. Tapi apapun itu, kita tetap gunakan dalil adat itu sebagai dasar. Dasar betul. Jadi ya. nan disabui de Labai Pak Labai Sultan tadi itu merupakan kutipan dari pidato rajo. Iya. Ya, yang mengatakan tasabui nagari payakumbuh koto nan nampe koto nan gadang. Ya. Luhaknya 50 koto. Adat limbago nan 10 ya. 2 cupa. Cupa ada 2 kecilnya. Iya. Ya kan? Ampe undang 6. 6. Tambah jak lagi ampe kato. Iya. Jadi kalau kita bawakan ke dalam bahasa kekinian, Iya. apalagi dalam struktur tata perundang-undangan Indonesia, maka yang limbago dan 10 di dalam adat Minangkabau itu bisa kita samakan dengan undang-undang pokok. Undang-undang pokok. Iya, pada tua. Undang-undang pokok. Sebab di dalam tiap uraian dari yang 10 iko itu merupakan inti sari dari tata hukum adat Minangkabau. Iya, iya. Jadi kalau kita beraja dalam hukum silabusnya, aku limbago 10 kok nampak lu kita pegang. Jadi apa itu limbago 10? Madatua ikolah undang-undang pokok Minangkabau. Minangkabau, iya, iya. Jadi kalau kita beraja ingin belajar undang-undang Minangkabau, belajarlah dari limbago 10. Iya. Memang kalau kita caliak dari segi istilah limbago nan 10. Iya. Limbago iko berasal dari kata lembaga. Lembaga, ya. Lembaga bukan berarti institusi, Pak Labai. Iya, iya, pada tua. Jadi kalau Pak Labai tahu bahwa kita ambil contoh kacang lah, nak. Ayo. Nah, kacang ini apabila nyolah bakacang bah, Iya. itu ada di dalamnya tuh, kalau dulu pelajaran biologi ada disebut lembaga kan? Lembaga, iya, iya. Pelajaran biologi. Jadi ada lembaga, yaitu semacam wadah. bibit nangka tumbuh. Oh, iya, iya, iya. Bibit nangka tumbuh itulah jadi batang, itulah jadi ure, itulah jadi daun, rantiang dan seterusnya. Jadi ikolah yang disebut limbago. Jadi intisari. Jadi awal atau pokok. Iya, iya. Kurang lebih seperti itu. Orang menyebut pokok kayu. Iya. Kurang lebih seperti itu yang disebut dengan limbago dan 10. Nah, apa saja dan isi limbago dan 10? Tadi kita sebut. Iya. Jadi ada 3 subbab untuk limbago dan 10. Iya. Pertama kita bicara tentang cupa. Cupa, ya. Kedua kita bicara tentang undang. Undang. Dan ketiga kita bicara tentang kato. Kato, ya. Jadi ada 3 subbab dari limbago dan 10. Iya. Kita mulai dari yang isinya 10 apa tadi. Iya, pada tua. Nah, apa saja itu yang disebut dengan cupa usali. Sebenarnya kalau yang disebut cupa usali itu menurut bahasa, Iya. itu adalah cupa yang asli. Yang asli. Ya. Kemudian ada lagi cupa buatan. Nah, itu cupa yang memang dibuat. Artinya cupa yang asli ini juga cupa yang dibuat. Iya. Nah, karena yang asli kan tidak muncul begitu saja. Iya. Nah, jadi kita kembali dulu kepada asal kata cupa. Jadi cupa ini Pak Labai itu semacam bentuk takaran untuk menghitung biji-bijian. Biji-bijian, ya, ya. Bentuk bareh, beras, kacang, apa namanya lah itu, pokoknya yang biji-bijian lah. Iya. Itu dalam kebutuhan
dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari orang Minangkabau, mereka menggunakan cupak untuk menghitung jumlah. Jumlah, iya Pak Datuk. Misalnya memasak, para cupak memasak, Iya, iya. ya, secupak untuk 3 orang, 2 cupak tentu untuk 6 orang. Iya, iya. Nah, jadi cupak itu adalah ukuran yang dibuat dari bambu. Iya. Ya, makanya ada istilah cupak nan sapanjang batuang. Iya. Jadi cupak itu semacam kayak apa ya? Seperti gelas lah mungkin. Iyalah ukurannya Mungkin orang betul, di Pak rantau bisa membayangkan seperti liter, Iya. seperti liter, bentuk liter, Iya. ukuran untuk menghitung sesuatu barang atau biji-bijian. Cuma kalau liter yang kita miliki gini kan terbuat dari besi kan? Besi, ya betul. Sahabat, ya. Nah, kalau nenek moyang kita dulu itu menggunakan bambu. Bambu, ya. Nah, kemudian bambu inilah yang disepakati bersama untuk menjadi alat ukur Ya. untuk menghitung benda atau barang biji-bijian tadi. Iya. Untuk transaksi jual beli, Ya. untuk transaksi gadai juga pasti pakai cupak juga, tapi yang cupak yang gadang, Iyalah Pak duit Datuk. gantang. Gantang, ya. Nah, dari segi fisik, cupak ini isinya kurang lebih 600 gram. Oh, setengah kilo Pak Datuk, ya. Nah, kurang lebih Ya, 600 kilo, gram. iya. Nah, kurang lebih ya isinya itu 600 gram kalau untuk beras mungkin. Iya. Nah, kemudian dari segi benda kan cupak. Kemudian apa maksudnya secara hukum? Hukum, ya. Nah, secara hukum yang dimaksud dengan cupak usali itu adalah kesepakatan nenek moyang kita yang dahulu. Iya. Ya, yang sudah turun temurun Iya. kita laksanakan. Iya. Sehingga itu menjadi aturan hidup, tata hidup di dalam menentukan. Kalau di dalam transaksi tentu transaksi sah atau batal. Iya, Pak Datuk. Ya, transaksi ini sah atau tidak, sahih atau mudarat. Iya. Nah, jadi ukuran-ukuran inilah yang menjadi sandaran. Iya. Kalau di dalam bahasa adat apa yang dimaksud dengan cupak usali, yaitu yang bab piutang yang menerima pembayaran, Iya. yang berhutang Membayar. yang membayar, Ya. ya kan, yang mencancang yang memampeh. Itu kalau dibawa ke bahasa generasi muda, apa nih maksudnya? Iya. Maksudnya adalah yang berkewajiban yang harus melunasi Iya, kewajibannya. kewajibannya. Iya, ya Pak Datuk. Iya, iya. Seperti itu, sehingga transaksinya sah. Iya, Pak Datuk. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan cupak buatan? Iya. Masih dengan menggunakan sadaran daripada cupak usali ini, Iya. dibuat aturan baru. Iya. Contoh, dalam transaksi jual beli, ya kan? Misalnya Ambo berhutang kepada Pak Labai, Iya. ya kan? Iya. Tentu Ambo lah yang berkewajiban Iya. untuk membayar hutang. Itu cupak usali, Pak. Cupak sali. Aturan pertamanya. Iya. Tapi apabila Ambo meninggal dunia, Oh, iya, ya Pak Datuk. Iya. apakah hutang Ambo gugur? Belum, tidak. Belum, Iya. tidak. Iya. Ya kan? Tentu akan ada cupak buatan. Iya. Anak Ambo lah yang melunasi hutang kepada Pak Labai. Iya, iya Pak Datuk. Sehingga transaksi ini sah. Iya. Tapi mohon maaf, jika seandainya Pak Labai yang meninggal dunia, Ambo masih hidup. Iya. Kepada siapa pembayar hutang? Ahli Tentu waris kepada ahli waris. Nah, Iya, jadi betul. kalau diibaratkan di dalam kehidupan sehari-hari, itulah ilustrasi sederhana untuk cupak usali dan cupak buatan. Iyalah, iya Pak Datuk. Iya. Gitu. Iya. Jadi masih dengan sandaran kepada cupak usali, dibuat ukuran yang baru, aturan kesepakatan yang baru. Iya, iya. Sehingga ini kemudian menjadi hukum sah. Iya, iya. Mau dikasih contoh yang lebih sederhana lagi, misalnya Ambo jual bareh dengan menggunakan cupak dari bambu. Kebetulan cupak bambu kok pusako nenek moyang. Iya. Mungkin kalau dicari umurnya lah berarti tahu lo cupak kok. Iya. Ya kan? Isinya 640 gram. Iya, Pak Datuk. Kalau Ambo buat cupak dari kaleng atau dari plastik dengan isi beratnya 640 gram, Ya. apakah transaksi di antara kita sah? Sah? Sah. Siap. Artinya baik yang cupak usali Ya. maupun yang cupak buatan itu juga tetap sah di dalam melakukan transaksi. Nah, begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari, Iya. dalam pengamalan norma atau tata hukum adat itu sendiri.
mempergunakan adat yang asli itu sah. Iya pada tua. Tapi apabila kita ganti dengan yang baru, itu juga tetap sah. Iya. Ya, contohnya di dalam pakaian adat. Iya. Ya, pakaian adat ini udah beratus-ratus tahun. Betul. Dibuat yang baru dengan model yang seperti yang tadi. Itu juga tetap sah. Tetap juga orang memakai baju adat itu pakai datua. Iyalah. Iya. Sabik datua juga kawan. Iya. Bentuk salua dan lain sebagainya. Jadi ukuran-ukuran itu menjadi sandaran juga bagi orang Minangkabau di dalam menentukan dasar mereka melakukan baik itu transaksi maupun perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan adat istiadat, baik soal batagak gala, membunuh cupak usali atau cupak buatan, atau dalam soal mendirikan adat perkawinan dengan menggunakan pernik-pernik apa namanya tuh simbol-simbol adat, ya dipakai barang yang lama sah juga, dipakai barang yang baru sah juga, baralek juga orang namanya kan, iyalah pada tua itu. Jadi ukuran-ukuran seperti itulah yang akhirnya mengakibatkan adat Minangkabau itu menjadi tak laku dek hujan, tak lekang dek panen, akan terus berkelanjutan. Iya. Nah, cuma dalam hal-hal norma-norma prinsip itu memang ada yang tidak boleh diubah. Ya, walaupun ada juga istilah di dalam perbilangan adat yang mengatakan bahwa sekali aye gadang, sekali tapian berubah, itu betul. Tapi dalam hal-hal tertentu fisik prinsip itu yang tidak boleh berubah. Contoh material. Iya, betul pada tua. Nah, itu tidak boleh berubah. Iya. Harus tetap dipakai cupak usali. Kemudian rumah gadang. Iya. Itu tetap harus. Ya, walaupun rumah gadang itulah dibuat dari batu gini kan. Iya. Tidak kayu lah. Tapi konstruksi atap. Konstruksi atapnya masih menggunakan atau menggunakan. Kini ukiran kayu dibuat orang lepak. Lah pakai GRC gini. Betul, betul pada tua. Iya. Apakah tidak sah disebut rumah gadang? Sah tetap rumah gadang. Iyalah betul. Ya kan? Atau mungkin dulu orang pakai ijua. Iya. Ya kan? Kini orang lah pakai seng. Iya. Itu apa namanya Pak? Seng yang cetak tuh. Atau yang dicetak tuh. Iya. Tetap sah itu rumah gadang. Iyalah, iya. Gitu. Jadi spandek ya kan? Tetap juga rumah gadang tapi orang. Betul, kan? Betul pada tua. Iya. Tidak harus pakai ijua kan? Iya. Kemudian ada juga yang pakai batu atau lah tonggaknya itu tidak pakai tonggak dari batang jualai, lah pakai tonggak cor, pakai basi 10 atau basi 2 le, tetap dia itu rumah gadang. Jadi kalau yang pakai tonggak kayu jua atau disebut cupak usali, kalau lahnya pakai kayu dari cor, itu namanya cupak buatan. Cupak buatan. Nah, jadi selamanya itu akan ada keselarasan dan penyesuaian hukum adat sesuai dengan kebutuhan anak nagari atau orang Minangkabau. Iyalah. Jadi itulah kurang lebih yang bisa Ambo jelaskan tanpa mengutip bahasa adat ya Pak ya. Iya, perbedaan antara cupak usali dengan cupak buatan. Iya. Pertanyaan pada Tua. Ya, silakan. Nah, kalau begitu penjelasan daripada Tua, apakah bisa Ambo ambil kesimpulan bahwasanya cupak buatan ini merupakan derivatif atau turunan dari cupak usali? Betul. Betul pada Tua. Betul. Kemudian kalau begitu, apakah cupak buatan identik enggak dengan kalau di agama Pak ijma ulama? Ya. Sama pada Tua. Sama. Berarti kesepakatan berdasarkan kaidah yang asli. Asli betul-betul. Jadi kait-bakait kepada Tua. Kait-bakait. Jadi tidak menghilangkan Minangkabaunya. Iya pada Tua. Iya. Jadi transaksi tetap diterima oleh seluruh orang. Iya pada tua. Ya kan? Tapi kalau mungkin bagi orang-orang tua kita yang hidup di awal-awal tahun 1900 mungkin agak susahnya menerima bahasa kok rumah gadang lah dari beton loh ini nyoba. Iyalah pada tua. Iya begitu. Iya. Tapi bagi generasi sekarang memang sudah susah untuk mencari kayu jual. Iyalah pada tua. Iya. Apalagi pakai GRC itu kapan enak? Iyalah pada tua. Subhanallah. Baik pada tua. Sebelum kita lanjutkan, silakan. Kata sampai kita bacakanlah pada tua. Ikut komentar dari dosa anak kita. Bapak Dewi Nordin, awak kok berdarah orang Minang. Kalau di Pasar Kuo, orang Gai Ambo asalnya dari pesisir Pasar Kuo.
takanang awak jo kampuang. Oh, ini sekedar perkenalan aja nih. Awak Berdah Minang, kalau di Pasar Kuok, orang yang asalnya dari pesisir. Oh, Kampar, bikin Kuok Kampar. Kuok Kampar ya, betul. Iya, Kuok, apa kalau ingat Kuok Kampar. Iya, betul. Ya, salam kenal Pak. Iyalah, ya, Pak Dewi terima kasih. Nurdin. Nah, kalau Kuok dekat kampung Amba dulu Pak. Oh, itu. Di Kelok Sebaleh kalau tidak salah. Oh, Jalan Kampung Ninjau. Kampung Ninjau, dulu Kuok situ. Dulu Kuok situ Pak. Iya. Iya. Kemudian Ibu Cahaya. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Cahaya. Selamat malam. Terima kasih lah mengikuti. Jangan lupa Bu Cahaya, Pak Nurdin, setelah ditonton, di like, kemudian di subscribe, kemudian dibagikan. Iya. Oke, pada tua. Itulah baru tambahan dari Nanado. Pak kameramen, ada tambahan pada Pak kameramen, silakan lagi informasi Pak. Kameramen. Pada tua, mengenai cupak, mudah-mudahan terbayang di anak-anakan gitu pada tua. Yang pertama, cupak aku terbuat dari batuang pada tua ya. Kalau secara fisik, cupak aku dari batuang. Dari batuang. Isinya 640 gram. Ayo, lebih seketik dari setengah kilo ya. Kalau bare 640 gram, kalau kacang udah tahu. Iyalah pada tua, iya. Iyalah. Kurang lebih seperti itu. Iyalah pada tua. Baiklah pada tua. Mengenai cupak, nampaknya selesai itu pada tua ya. Insyaallah. Kalau sudah cupak, kato nampe dia pada ya. Aku pada tua. Jadi kato nanampe yang disebut dalam adat sebagai hukum yang pokok. Iya. Itu yang pertama kato mufakat. Itu yang pertama. Dan kedua kato mufakat. Lupa baca lu. Iya. Boleh dicari apa? Mana coba? Kato pusako, kato mufakat, kato pusako, kemudian kato dahulu. Kato dahulu batapati. Ya. Kato kemudian kato bacari. Oh iya pada tua. Ya. Jadi yang disebut dengan kato iko itu kan kalau secara bahasa kan kata. Iya. Jadi kato menurut segi istilah walaupun kata di dalam bahasa itu merupakan keputusan. Iya sudah keputusan. Atau kesepakatan. Iya. Jadi kalau kato mufakat, kesepakatan yang didapatkan berdasarkan permufakatan. Iya. Baik permufakatan yang dilakukan sekarang ataupun yang memang sudah mufakat nenek moyang dulu. Iya betul. Nah itu disebut dengan kato mufakat. Mana yang disebut dengan mufakat nenek moyang dulu, itulah salah satu contohnya adalah garis keturunan matrilineal. Iya pada tua. Iya. Itu kemudian menjadi hukum bagi orang Minangkabau. Pokok tuh Pak. Iya. Nah yang disebut dengan kato pusako itu pantun adat, perbilangan adat, catatan tertulis yang dicatat oleh khatib-khatib nagari di zaman dahulu, jadilah itu menjadi tambo adat. Itu dianggap sebagai kato pusako. Ataupun tambo yang tidak tertulis, yang memang diingat secara kolektif oleh masyarakat tertentu. Sebab memang ada beberapa perbilangan-perbilangan adat yang memang nagari itu saja yang tahu. Contoh, misalnya seperti nagari, sebagai contoh, nagari Sarwaso. Itu ada perbilangan adat yang mengatakan Puatin nan batigo, Puatin nan batigo, nan bata, bukan Sarwaso, daerah Darmasraya, dia kan itu disebut dengan rantau Cati nan batigo. Itu mereka punya perbilangan adat yang namanya Puatin nan batigo, nan batali Kasarwaso, batumbak tigo patuang, bapayong tigo kaki. Nah, kenapa mereka punya perbilangan adat seperti itu? Karena struktur perlembagaan daerah itu memang dipimpin oleh tiga orang raja. Raja di Siguntur, raja di Sitiung, dan raja di Padang Lawe. Jadi hanya daerah itu saja yang mengenal kato pusako itu. Kemudian juga di daerah Muaro Labuah itu ada kato pusakonya tuh. Nambah pucuk ke Bukit Gombak, nambah urek ke Laku, ada istilahnya itu Pak. Yaitu nambah kapak radai ke Indrapura, nambah kapak ke Indrapura, nambah radai ke Indragiri. Nah itu kan
sebuah perbilangan adat yang menunjukkan bahwa itu negeri mereka, struktur pemerintahan adatnya seperti itu. Nah, kok kan disabik Kato Pusako, Iya. ya Kato Pusako untuk negeri-negeri itu. Tapi kan ada juga Kato Pusako yang memang itu banyak berlaku di seluruh Minangkabau dan itu dicatat dalam tambo. Misalnya contoh tadi yang seperti Pak Sabrik tadi, kan? Iya. Sebagai pembukaan Pidato Rajo. Iya. Pak Sabrik Nagari Payakumbuh Kato Nanampe Koto Nanggadang. Iya. Duhanyo 50 koto. Adapun Limbagonen 10, ya kan? 2 cupak ampe undang ditambah jo ampe Kato. Itu kan menjadi Kato Pusako bagi orang Minangkabau semuanya. Iyalah. Yang menceritakan tentang Limbagonen 10. Iya. Kok disebut dengan Kato Pusako. Kemudian apa yang disebut dengan Kato Dahulu? Iya. Kato Dahulu Batapati itu janji. Janji, iya pada tua. Jadi perjanjian. Iyalah. Jadi misalnya janji jual beli atau Iya. janji gadai menggadai Iya. atau janji transaksi-transaksi tertentu dalam bertunangan misalnya. Iya. Jadi itu Kato Dahulu Batapati. Jadi kenapa kita melakukan perbuatan hukum ini? Karena memang sudah diperjanjikan sebelumnya. Iya, iya. Jadi itu adalah semacam kayak prestasi untuk pemenuhan kewajiban. Iya, iya. Nah, yang disebut dengan Kato Kudian, Kato Bacari itu kata penyelesaian apabila terjadi perselisihan di dalam hal Kato Dahulu tadi. Iya, iya. Misal, ya. Dulu terjadi Kato Dahulunya dini awak menggadai sawah sekian luasnya, lokasinya di situ dengan jumlah mungkin sekian. Iya. Nah, sekian rupiah misalnya dulu menggunakan kata rupiah. Iya. Atau sekian ame, ya kan? Nah, ame ini kemudian pada saat terjadi penyelesaian itu kan bisa menjadi timbul persoalan, Pak. Ya, kalau betul. dulu diperjanjikan ame, ini mungkin Rupiah. tidak terlalu susah kan? Tapi kalau dulu diperjanjikan rupiah, Ya. sementara nilai rupiah itu kan selalu berubah. berubah. Sehingga pada saat 100 rupiah di zaman dulu, tentu tidak sama dengan 100 rupiah di zaman sekarang. Iya. Nah, di saat itulah digunakan Kato Kudian, Kato Bacari. Iya. Jadi dicarilah semacam tafsir untuk menentukan berapa yang menjadi kewajiban seseorang di dalam transaksi tertentu. Nah, ini semuanya menjadi dasar bagi orang Minangkabau di dalam melakukan kehidupan mereka, baik itu berdagang, baik itu bertransaksi dan segala macam. Iya, iya pada tua. Masuk dalam perjalanan adat pun juga seperti itu. Iya. Contoh Kato Dahulu Batapati, misalnya di dalam sebuah nagari itu atau sebuah kaum mereka mengamalkan adat kelarasan Bodhi Caniago. Ya. Di mana di dalam Bodhi Caniago ini juga dikenal dengan istilah gadang balega tuah baganti. Artinya disepakati oleh nenek moyang dulu. Pertama Pari A dulu, nama gala Datuk A, ada Datuk Sinaro misalnya. Ya. Kemudian wafat Datuk Sinaro tidak diturunkan kepada keponakannya, Ya. tapi turun kepada laki-laki dari Datuk kaum B. Kaum Tapi gelarnya tetap Datuk Sinaro juga. Iya. Jadi berganti-ganti. Nah, inilah yang menjadi kesepakatan yang disebut dengan Kato Dahulu Batapati. Iya pada tua. Iya, iya. Gitu. Jadi orang Minangkabau ini sudah sedemikian detail dan tersusun rapi di dalam menentukan hukum mereka. Iya pada tua. Iya, iya. Nah, itulah kurang lebih yang menjadi curayan kita tentang Kato dan Nampe. Iya. Lah, selama itu kan ada juga disabui Kato dan Nampe itu Kato mendata, Kato mendaki, Kato menurun, Malerang. Kato malerang. Iya. Itu kalau di dalam adat disebut tujuan Kato. Tujuan Kato, iyalah betul-betul. Kasih awak mengecek. Iyalah betul. Kadang-kadang, kadang kete, Samo gadang. samo gadang. Iyalah kata orang kanan tua pada tua ya. Ah, Iya, iya. Oh, iyalah, iya. Jadi dan Kato dan nampak tadi Kato Pusako, Kato Pakat, Kato dahulu juga Kato kemudian subhanallah pada tua. Iya. Dan nampak Kato tadi pada tua itu sesuai dengan di player kita. Apabila fungsionaris atau masyarakat mengabaikan atau tidak tunduk kepada hal tersebut, berarti kondisi di suatu suku ataupun di kampung atau pada tua itu tidak akan tertata dengan baik. Berarti akan terjadi peristiwa di mana peristiwa itu menimbulkan permasalahan baru. Iya ya pada tua. Iya ya. Misalnya nih Pak Labai tidak mau ikut kata mufakat. Iya. Tentu orang akan melihat, wah itu berarti
ada insubordinasi, Iya. ketidakpatuhan Iya. terhadap kata mufakat, maka akan menimbulkan peristiwa baru di mana mungkin ya adalah pengucilan, Iyalah Pak Datuk, iya. ya, tidak ikut kato pusako, Iya. lah jaleh bahwa harta pusaka tinggi ko turun kepada kemenakan, Iya. kok diberikan kepada anak, berarti kan tidak ikut kata pusako, timbul masalah, Timbul masalah baru Pak ya Datuk. kan? Iyalah, Masalah iya. hukum ya Pak ya. Masalah hukum ya. Terus kata batapati lajaleh diperjanjikan dahulu akan diterima capik gadeyo 10 ame. Iya. Tetapi tidak diberikan 10 ame sehingga menimbulkan permasalahan. Iyalah Pak Dan Datuk. begitu juga dan seterusnya untuk kata yang kemudian bahwa itu dispute settlement sebetulnya kalau istilah hukumnya itu Pak. Iya. Jadi penyelesaian perselisihan. Iya. Dan itu juga dianggap sebagai bentuk hukum ya, produk hukum dari adat Minangkabau. Iya ya Pak Datuk. Subhanallah. Sehingga dia memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat. Iyalah Pak Datuk. Iya. Iya. Terima kasih Pak Datuk. Wah, artilah selapan. Lah enam. Lah 6, sorry. 6, Lah coba 6. dua kata dan sampai. Kita masuk yang terakhir Pak Datuk. Yang terakhir. Nah, yang Undang terakhir dan ampe itu, ya. Undang dan ampe. Iya. Nah, undang dan ampe itu memang kita harus bedakan istilah undang dan ampe sebab undang-undang adat dan ampe Iya. dengan adat dan ampe. Betul. Ya, kalau adat dan ampe dia tidak masuk dalam kelompok 5 dan 10. Iya Pak Datuk. Ya, tetapi kalau undang-undang adat dan ampe itu memang banyak disebutkan di dalam banyak tambo. Iya. Ya, Ambo sudah sebetulnya Ambo ingin bawa sih naskah tambo dari Surau Gadang, Iya Pak Datuk. Surau Gadang di Limokoto Pariaman. Iya ya. Kebetulan itu naskah tambo yang menurut Ambo paling tua yang Ambo miliki itu tahun 1757. Iya. Masih bertulisan Arab Melayu. Arab Melayu, ya. Ya, dan itu memang bunyinya sama bahwa undang-undang adat itu menurut Tambo itu terbagi ampe. Pertama disebut dengan Undang-Undang Luhak Jorantau. Iya. Kemudian ada disebut dengan Undang-Undang Nagari. Iya. Dan kemudian yang ketiga disebut Undang-Undang Dalam Nagari. Iya. Ada juga yang disebut Undang-Undang Urang Nagari. Iya. Nah, yang terakhir baru disebut dengan Undang-Undang Nan 20. Nan 20 ya ya. Kaji undang-undang ampe kok tidak bisa semalam Pak, panjang. Iyalah, panjang Pak Datuk. Karena kita bicara tentang undang-undang luhak dan rantau. Iya. Jadi secara kewilayahan. Jadi iko kalau di dalam bahasa Tambo disebut iko undang-undang pakaian raja-raja Jepang Hulu. Iya Pak Datuk. Iya. Nah, cuma di dalam pantun adatnya sih ada. Nah, Iya. Ambo coba lah ya. Kok kebetulan Ambo bawa catatan Ambo yang Ambo terima dari salah seorang orang tua kita, Iya. dan memang dulu beliau adalah tokoh adat juga Iya Pak Datuk. dan tokoh Heeh. Elkam. Bukunya memang belum diterbitkan karena beliau sudah wafat. Iya Pak Datuk. Jadi menurut beliau kalau di dalam naskah dan Ambo cocokkan dengan naskah Tambo, memang ada perbilangan adat tentang undang-undang Lahai Rantau. Apakah itu? Nah, mau coba ya. Iya, silakan. Mencampak tibo di hulu kanelah anak bada balang, dicampak batang cubada, dirandang daun sapale. Iya. Talang dipatah-patah, si kujo dalam palahu. Luhak nan bapang hulu, rantau nan barajo, tagak nan indak tasunda, malenggang nan indak tapape, tabujo lalu tabalintang patah. Salah kepada rajo membunuh, salah kepada penghulu berhutang. Iya. Jadi menurut Undang-Undang Luhak Rantau versi Tambo juga begitu. Iya. Jadi boleh kita katakan bahwa Undang-Undang Luhak yang Rantau ini skopnya itu adalah yang pertama membagi wilayah alam Minangkabau ini antara luhak dan rantau. Iya. Itu satu. Iya. Yang kedua, ya Pak ya, di dalam Undang-Undang Luhak Rantau ini sudah dijelaskan bahwa luhak bapang hulu, Iya. rantau Barajo. di Bari Barajo. Ya Pak ya. Iya. Dan ketiga itu ada yang disebut dengan tagak dan tidak tersunda. Ya Pak ya. Malenggang dan indak tapampe, tabujua lalu tabelentang patah. Ini adalah ketentuan yang berlaku di zaman perang dan di zaman damai.
Iya, iya. Ya. Nah, unsur yang terakhir itulah unsur tentang sanksi. Kalau kita melakukan kesalahan kepada raja, memang hukumannya mati. Iya, Pak Datuk. Tapi kalau kita salah kepada penghulu, itu berhutang. Berhutang itu artinya badando, kane dando. Kane dando, ya. Karena memang putusan yang diberikan oleh seorang penghulu itu tidak boleh sampai hukuman mati. Iya. Hanya kepada denda. Begitu, Pak. Jadi ada sampai unsur undang-undang luhak. Pertama, pembagian wilayah tentang wilayah alam Minangkabau antara luhak dengan rantau, itu pertama. Ya. Yang kedua, porsinya di luhak itu sudah ditetapkan diberikan penghulu. Sementara di rantau itu disebutkan diberikan pada raja kuasaannya. Yang ketiga, itu ketentuan-ketentuan yang berlaku selama terjadi hukum perang. Ya, hukum perang apabila masa damai dan masa perang, di mana tadi melenggang yang tidak melenggang yang tidak tersunda, mencancang yang tidak terpampe, terbujo lalu terbentang patah. Itu kajinya agak dalam, Pak, karena memang ada beberapa orang di dalam adat di masa perang itu tidak boleh dibunuh. Iya. Sama lah hukum internasional. Hukum internasional seperti itu. Profesor rumah sakit. Itu kurang lebih seperti itu. Adat Minangkabau. Yang terakhir itu tentang sanksi, sanksi kepada raja mati, sanksi kepada penghulu kena denda. Jadi itulah konsep dari Undang-Undang Luhak Jorantau. Ya, secara bahasa, Pak, ya. Nah, kemudian untuk Undang-Undang Nagari ini adalah undang-undang adat yang menyusun tentang bentukan daripada nagari-nagari dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga menjadi sebuah nagari. Iya. Jadi dalam undang-undang nagari itu ada disebut dengan nagari nanampe, tarata dulu, kemudian dusun, setelah dusun kemudian menjadi koto, koto kemudian menjadi nagari. Nah, di sekolah ada struktur perkembangan sebuah nagari sampai dia kemudian bisa menjadi nagari dalam bentuk nagari menurut undang-undang. Itu harus balabuh batapian, babalai babu saji, barumah gadang, dan lain sebagainya. Iya, Pak Datuk. Nah, itu tentang undang-undang nagari. Ini boleh dikatakan kepada undang-undang pokok yang mengatur tentang pembentukan sebuah nagari lah. Iyalah, iya Pak Datuk. Ya, itu undang nagari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu undang-undang orang di dalam nagari. Ini adalah undang-undang yang mengatur hal-hal keperdataan antara anak nagari. Di sini memang antara hutang piutang, tentang persekutuan, tentang harta pembagian bonogini dan lain sebagainya, itu diatur di dalam undang-undang orang di dalam nagari. Memang kalau di dalam bahasa adatnya itu disebut model itu, Pak. Iya. Ya kan? Iya. Nah, undang-undang orang nagari, salah tarik mengembalikan, salah cancang memberi pampe, salah bunuh memberi diat, salah makan memutahkan, sasek suri telangkah kembali. Nambe yuo meisi gawa moba nan babatulan nan babayaran nan basalahan nan bapatutan ko utang babaye piutang baterimo paragihan dapet saja suarang babagi sakutu babala, ya kan? Jadi nama narik mengembalikan nama rabui dan katanga. Selain pada Allah, salah pada Allah minta tobat, salah pada manusia minta maaf. Kok nan menyalang tentu mantakan. Nan menjauh tentu bapasan, nan dake nan bakakokan. Jadi itu kurang lebih mengatur tentang syarat-syarat atau peristiwa-peristiwa transaksi yang menyangkut dengan keperdataan anak nagari. Iya, Pak Datuk. Iya. Nah, yang terakhir itu disebut dengan Undang-Undang Nan 20. Undang-Undang Nan 20 ini kalau di dalam kita ini undang-undang pokok pidana nih, Pak. Yang mengatur tentang kejahatan yang diatur menurut adat. Dan memang itulah sedikit bagusnya hukum adat Minangkabau ini, bahwa Undang-Undang Nan 20 ini terbagi dua. Undang-Undang Nan Selapan dan Undang-Undang yang dua balik. Undang-Undang Selapan ini adalah Undang-Undang Pidana Material. Jadi jenis-jenis kejahatan yang diatur menurut adat. Ada 8 jenisnya.
Kemudian undang-undang yang 2 baleh ini boleh dikatakan sebagai undang-undang pidana formil, KUHP-nya adat Minangkabau. Iya, iya, pada tua. Jadi yang ikut KUHP-nya Undang-Undang 8, Iya. KUHP-nya itu undang-undang dan 2 baleh. Iya, iya. Nah, undang-undang yang 2 baleh ini pun terbagi 2 lagi, yang 6 di atas dan 6 yang di bawah. Iya. Nah, kalau yang 6 di atas ini itu artinya tuh tuduhan langsung kepada dakwah. Iya. Karena buktinya jelas lengkap. Jadi langsung dakwah. Nah, berarti dakwah itu bisa dikatakan mungkin ya bisa juga dikatakan seperti perbuatan pidana yang tertangkap tangan. Iya, pada tua. Artinya buktinya itu sudah lengkap. OTT barangkali. OTT. Nah, sementara untuk 6 ke bawah itu yang dakwah itu jatuh kepada cemo, baru tuduhan. Tuduhan ya. Ya, di mana diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk membuktikan kesalahan daripada si pesalah tadi. Iya, iya. Nah, kalau melihat seperti ini, artinya kan adat Minangkabau sudah mengatur sedemikian lengkap Iya, tentang tata hukum mereka. betul pada tua. Nah, seperti itu, Pak. Ya, mungkin di Amboraso tidak cukup waktu kini kita jelaskan Iyalah, betul pada tua. Iya. tapi paling tidak yang harus difahami oleh Dusana Ambo, anak mereka Ambo yang di Batam, bahwa undang-undang dan ampe iko menyeluruh seluruh aspek kehidupan anak nagari, Ya. baik itu di nagarinya maupun di luhak dan di rantau, itu sudah diatur sedemikian hingga di dalam undang-undang dan ampe tadi. Iya. Undang-undang luhak dan rantau, undang-undang nagari, Iya. undang-undang urang dalam nagari, undang-undang dan 20. Ya. Undang-undang luhak yang rantau itu berhubungan dengan hukum tata negaranya Minangkabau. Iya. Undang-undang nagari ini undang-undang tentang syarat-syarat pembentukan nagari. Iya. Undang-undang urang di dalam nagari ini hukum perdata yang berlaku di dalam nagari. Ya. Kemudian ada undang-undang 20 ini yang disebut dengan hukum pidana Ya. yang berlaku di sebuah nagari. Iya, pada tua. Nah, jadi memang agak membosankan, Pak. Iya. Ya, kalau dalam bentuk mota agak membosankan karena materinya banyak. Iyalah, betul-betul pada tua. Nah, Iya. belum lagi nanti kalau kita bicara tentang undang-undang 69 Pucuk. Nah, sebelum pucuk ya pada ya. Iya, iya. Iya. Pada tua. Nah, kan. Yang pertama tadi undang-undang 2 Rantau. dan rantau ya. Undang-undang luhak rantau. Luhak dan rantau pada tua. Itu pertegas balik pada tua. Kalau kita generasi muda di Minangkabau cuma 3 luhak. Iya. 50 koto, agam, do tanah datar. Nan rantau ko supaya jaleh lo di sana kita pada tua. Nan nama kini ko pada tua. Jadi Kiko, Ya. yang disebut rantau tentu wilayah yang tidak masuk ke dalam luhak dan tigo. Ya. Nah, kalau ibaratkan Iko sebuah lingkaran di tengah, Ya. ada 3 wilayah, kok ada luhak-luhak, luhak tanah datar, luhak agam, Luhak 50 dan luhak 50 kota. Mm-mm. Kemudian ada wilayah transisi, Pak. Jadi antara luhak dengan rantau Iko, Ya. ada disebut wilayah transisi. Iya, iya. Ya, dia disebut luhak tidak, Ya. disebut rantau pun tidak. Iya. Contoh, misalnya, kau disebut dengan Iko Darek Kepala Rantau. Mm-mm. Contoh bentuk si cincin, Iya. atau bentuk beberapa wilayah tuh di daerah luhak 50 kota. Kemudian kalau di Solok Selatan tuh daerah Sungai Pagu, Alam Surambi, Sungai Pagu. Jadi Ya. kalau dibaratkan luhak nan tigo kok rumah gadang ada Iya. Surambi ya, Pak. Oh iya, di Serambi aja Alam pada tua, ya. Surambi Minangkabau. Aku nan disebut dengan Iko Darek Kepala Rantau. Jadi belum ke rantau karena rantau di sebelah selatannya itu kan masuklah rantau Catinan Batigo, Iya. masuklah rantau Jambi, rantau banyak tuh rantau-rantau. Jadi daerah-daerah rantau Iko Iya. merupakan daerah-daerah koloni, Iya. ya kita bisa sebutkan sebagai koloni, di mana orang-orang Minangkabau itu datang di situ untuk membuka daerah Iya. atau bercampur dengan orang penduduk asli di situ. Iya, pada tua. Mm-mm. Nah, mereka juga mengamalkan adat Minangkabau, Iya, iya. begitu Pak. Walaupun beberapa diantaranya sudah menggunakan cupak buatan. Iyalah, iya, iya pada tua. Contoh misalnya
kalau di alam Minangkabau kan kita masih pakai rumah gadang kan. Iya. Nah, semakin daerah ke pinggir, daerah-daerah rantau, tanduk itu tuh dak runcang lagi dong. Iyalah. Tapi tetap juga tuh disebut rumah gadang. Iya pada tua. Iya. Nah, seperti itu. Jadi memang seperti ada doktrin. Nah, setiap Minangkabau wajib pakai tanduk rumah gadang. Minangkabau, iya. Itu tidak, Pak. Iya. Sebab Betul. semakin ke daerah-daerah pesisir, ya rumah gadang itu tidak lagi pakai tanduk. Iya. Ya, mungkin strukturnya pun juga sudah berbeda dengan struktur arsitektur dari Minangkabau. Tapi apabila kita melihat kepada fungsi rumah gadang, ya itu sama, masih sebagai tempat rumah asal yang sama. Iya. Dan itu disebut rumah gadang juga. Rumah gadang juga pada tua. Begitu. Ya. Apakah pengaruh modernisasi atau pengaruh dari daerah lain barangkali? Enggak, Pak. Jadi orang yang pergi merantau ini mungkin kan tidak semua memiliki keahlian, karena untuk membuat rumah gadang dan banjuang dan bentuk kini itu, iya, atau nembokio-kio itu kan membutuhkan skill. Iya, betul. Iya. Nah, mungkin orang yang pengen merantau ke situ itu dia bukan orang yang memiliki skill sebagai arsitek. Iya. Tapi dia adalah orang yang mungkin pergi merantau ke daerah itu, membuka lahan, dan tapi memahami adat Minangkabau. Iyalah betul. Nah, iya. dibuatlah rumah yang tidak bertanduk tadi, atau yang tanduknya sudah agak sedikit apa namanya itu, tidak terlalu runcang lah. Iya, betul betul. Agak mulai mendatar ya. Mulai mendatar. Iya. Nah, seperti itu. Ada yang mungkin ya memang Beko kita coba kalau bisa sih kita tunjukkan jenis-jenis rumah adat gitu kan, bahwa semakin ke daerah rantau itu pola dan bentuk rumah adat itu sudah berbeda. Tapi fungsi dan nama masih tetap sama sebagai rumah gadang. Iya, betul betul. Jadi konotasi rantau dalam undang tadi itu masih berada di lingkungan alam Minangkabau pada bukan konotasinya kayak kita di Batam. Nah, itu bukan rantau jatuhnya kan. Kalau kita kaitkan dengan undang-undang kan gitu. Kalau kita kaitkan dengan undang-undang adat tadi, ya, yang disebut dengan rantau tadi, ya, pemerintahan rantau, tentu mereka yang memang sudah menyusun nagari sesuai dengan adat Minangkabau di alam di Luhak nanti. Di Luhak nanti. Iya. Jadi kalau kita pergi merantau ke Batam, kita merantau ke Batam, kemudian kita susunlah perkumpulan orang Minangkabau ini mengikuti Cupak Usali di alam Minangkabau. Kita sudah bersuku, bersako, berumah, gadang, balabuah, batatian, balai, bamusaji, bapandam, bakuburan, maka dibuatlah nagari Batam, misal ya. Iyalah, misal. Maka kita sudah boleh dikatakan bagian dari alam Minangkabau. Iya pada tua. Iya. Seperti itu. Ya. Jadi perkembangan itu akan kembali kepada bagaimana pembukaan wilayah itu dan mengikuti dari konsep undang-undang nagari. Sehingga kalau sudah menjadi undang-undang nagari, dia jadi nagari baru kan? Iya. Dengan sendirinya dia akan menjadi bagian dari alam Minangkabau. Iya. Nah, selagi undang-undang nagari ini belum dipenuhi, ya belum. Iyalah. Paling disebut rantau dagang, Pak. Oh, rantau dagang. Iya. Bukan rantau dalam arti rantaunya alam Minangkabau. Bukan. Iyalah, betul. Rantau dagang. Kita pergi membawa dagang gitu ke badan gitu, ke Siko. Iya pada tua, subhanallah. Ya. Terima kasih pada tua, mudah-mudahan konteks rantau tadi bagi generasi muda kita pada tua. Bisa memahami beliau kan itu. Iya. Yalah. Baiklah pada tua, kita cobalah sapu pemirsa kita. Silakan minum pada tua. Oke, pada tua. Bapak Safril Bahar, senang menonton bersama Anda. Terima kasih Pak Safril. Kemudian Ibu Sinta Riansari. Terima kasih Ibu Sinta telah menonton. Kemudian Bapak Lona Piliang. Assalamualaikum Mada Tua. Waalaikumsalam. Ada nagari Lubuk Basuang lain masih bacupak dari
Assalamualaikum Mak Datuk, ada nagari Lubuk Basuang lai masih bacupak dari ba. Ini. Bacupak dah. Putih ke Bolona. Putih pertanyaan kepada Datuk. Bacupak dari Bacupak DRBA. Ini kurang paham kita pada Datuk. Bacupak dari baso atau dari bang ini kau? Dari ba sampean. Ibu Lona Piliang, tolong dilengkapi pertanyaannya. Boleh jalan di pada Datuk untuk menjawabnya. Kita lanjut pada Datuk Kajaing Rawang. Duri menyimak Mama. Alhamdulillah. Ikut Mama. Kenakan pada Datuk dah. Alhamdulillah. Selamat malam. Dosa kami di Duri. Abdullah Menek. Pagian menyimak. Dengan pagian. Pagian di mana kepada Datuk? Pagian. Iya. Pagian. Pagian. Pagi, morningan. Morning. Pagian. Terima kasih. Iyalah, terima kasih Pak Abdul Menek. Pagian. Kemudian Pak Fitra Abdul Manik. Ini penonton setia kita kepada itu beliau Gajah Tongga Kota Piliang. Iyalah pada Tuhan, subhanallah. Masya Allah, sedemikian rupa nenek moyang kita mengatur semua aspek kehidupan orang Minang. Iya. Pantas orang Minang banyak sukses di perantauan. Luar biasa Pak Fitrah analisanya. Ialah mudah-mudahan pada Tua dari alif sampai ya pada Tua ya. Iya. Lah ditata dari A sampai Z Pak Fitrah itu Aniza Mudra tu. Okey, balik Pak Fitrah Abdul Manik. Perlu jadi perhatian bagi Pemprov Sumbar untuk mengembangkan materi seperti ini bagi generasi muda Minang. Ya, itu harus. Haruslah Pak Fitrah ya. Jangan sampai beko Pak jalan biasa orang lalu pada Tua ya. Betul. Cupak biasa orang Pagaleh. Betul Pak Fitrah. Lalu. Dia iya betul. Terima kasih Pak Fitrah komentarnya. Kemudian Pak Khairul Rimbo Bujang hadir. Itu Jambi ya. Jambi. Iya. Kemudian Pak Muhammad Sarifun. Lagi menonton. Terima kasih Pak Stamarajo di Batu Haji. Materinya agak barek, jadi agak susah orang bertanya. Iyalah. Itu SKS-nya lah ya. Undang-undang pokok. Undang pokok mana betul? Pokok mana? Iyalah. Tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan pun untuk alam kini, kita juga tidak ada apa-apa karena memang Ambo mengecek dari awal kok materinya mungkin agak sedikit membosankan. Iya. Karena memang materi undang-undang pokok kok memang berbicara tentang struktur dan konstelasi tata hukum adat Minangkabau. Betul. Dan memang Ambo perhatikan juga Pak Labai. Iya Pak Datuk. Kami kan juga ada pelajaran hukum adat kan di zaman kuliah. Itu Minangkabau itu di dalam menyusun dan menata tata hukumnya ya. Iya. Jadi tidak hanya bersifat hukum saja, tapi tata hukumnya itu jelas rapi dan detail. Iya. Beberapa bahagian itu juga merupakan sumbangan dari hukum jinayah Islam. Jinayah Islam ya. Kalau nanti masih Dunsana kita masih tertarik mendalami hukum adat ini, ya kita akan khususkan sendiri pembahasan tentang Undang-Undang dan 20. Ya. Di mana nanti bisa kita lihat contoh di dalam pidana adat itu kan ada yang disebut dengan tikam bunuh. Iya. Tikam itu melukai. Kalau bunuh pasti membunuh, mati kan. Iyalah. Nah, untuk luka tikam tadi itu sudah mengadopsi istilah-istilah luka di dalam hukum pidana Islam. Iya pada tua. Iya. Contoh, ada yang disebut dengan luka lais namanya. Ada yang disebut dengan luka khus namanya. Itu tidak ada istilah itu dalam adat Minangkabau. Itu adalah istilah pidana Islam. Ya. Nah, cuma perbedaannya kalau untuk luka ini orang Minangkabau menggunakan istilah diat. Diat ya. Kan tadi mau sampai itu. Iya. Ya kan? Iya. Diat. Nah, diat ini kan itu istilah pidana Islam. Iya pada tua. Pemberian ganti rugi. Iya. Nah, diat sendiri juga sudah merupakan istilah Islam, ganti rugi. Nah, berapa besar diat tadi? Itu diatur dalam adat. Nah, diat menurut istilah hukum Islam, kalau hukum yang lama mengatakan bangun. Jadi membangun, memberikan diat sama dengan memberikan bangun. Bangun itu artinya ganti rugi. Ganti rugi. Nah, contohnya besar-besaran ganti rugi itu Tambo menjelaskan Pak.
kalau lukonyo misalnya iko jenis lukonyo apa namanya istilahnya tuh sekupang, pokoknya ada istilah lah. Iyalah pada tua. Iya. Ambo tidak hafal karena istilah-istilah tentang denda-denda atau bangun ini itu kalau kita telusuri secara kesejarahan ternyata memang sebelum Islam ada sudah ada ketentuan besaran-besaran pembayaran ganti rugi karena luka, karena membunuh, termasuk mencuri pun juga kena diat, Pak. Kena diat, Pak ya. Ya, daripada potong tangan itu ada hukuman diat namanya. Iya. Mencuri kabau, mencuri ayam, macam-macam. Nah, ditelusuri lagi, ya sekarang orang sudah mengenal adanya kitab undang-undang ujung tanah di Kerinci. Iya, pada tua. Yang konon kabarnya itu merupakan naskah pidana yang tertua berbahasa Melayu. Itu kalau kita perhatikan jenis-jenis satuan untuk besaran denda, apakah itu saame, setahil, sepaho, sekupang, ada catat istilahnya busuk, istilahnya busuk ya tulisannya itu Pak ya. Iya, busuk. Satu busuk gitu ya. Itu merupakan satuan-satuan berat emas. Berat emas, ya. Jadi dikonversikan gitu Pak. Dikonversikan. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan yang menentukan tentang besaran-besaran denda. Dan itu dari Undang-Undang Tanjung Tanah dan ada kemiripan ya kalau kita bicara dalam konteks hukum pidana positif perbuatannya apa, pemidanaannya apa, apa itu denda, apakah itu sanksi badan. Iyalah. Nah, di situ pun juga sudah dijelaskan. Ya, misalnya mencuri kerbau ini, mencuri ayam ini, mencuri kambing ini. Nah, kalau di Tanjung Tanah itu ada mencuri anjing disebutkan di situ, mencuri babi juga disebutkan di situ. Iyalah pada tua. Ya, karena waktu itu masih zaman pra-Islam. Tapi kalau di Tambo yang ini, yang anjing babi ini sudah tidak masuk lagi. Iyalah betul. Ya, termasuk masuk ke rumah orang dengan cara merusak pintu, itu juga ada dendanya. Ada dendanya pada tua ya. Subhanallah. Berarti orang tua kita siswa ya pada tua ya. Iyalah, menata. Iya betul pada tua. Orang yang salah pakai pakaian pun juga ada dendanya. Ada dendanya, subhanallah. Yang bukan pakaiannya dipakai ada dendanya. Iya, pakaian dia ini pakai jauh pada tua. Bukan. Misalnya pakaian dia sebagai penghulu. Oh, betul pada tua. Iya. Yang ikut bukan penghulu. Apa pakai pakaian itu ada dendanya. Ada dendanya. Itu juga ada ketentuan. Ketentuannya betul. Iya. Oh, begitu pada tua. Ya, sejauh ini yang mau tahu ya hukum adat Minangkabau lah yang sedemikian detail dan lengkap mengatur tentang baik itu hukum pidana. Iyalah pada tua. Luar biasa generasi muda. Alhamdulillah. Mari kita caliak balik ya pada tua ya. Ya. Tak bisa kita membaca mari bertanya ke orang tua kita, rupanya orang tua kita, nenek moyang kita lah menyusun manakah bayak-bayak ya ba'a kesemaslahatan hidup anak cucunya untuk masa yang akan datang. Dalam bentuk hukum tertulis. Dalam bentuk hukum tertulis. Tertulis pada tua. Ya, subhanallah. Iyalah. Luar biasa. Terima kasih pada tua tambahannya. Ya. Kita lanjutkan sekali pada tua. Ya. Pak Iyas, Allah Filit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tua. Waalaikumsalam. Ya. Bundo M sedang menonton. Ke Bundo Kim ke pada tua. Bundo M, wow, Bundo Kim. Ya. Kemudian Pak Safril Bahar Balia. Assalamualaikum pada tua dan Pak Labai. Izin menyimak. Terima kasih Pak Safril. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Kemudian Bapak Lis Saidi Batuah. Monitor pada tua. Khairul Rimbo Bujang. Iyalah. Kemudian Bapak Fitrah Abdul Malik, maaf. Usul bagaimana dibahas tentang pakaian wanita di Minangkabau. Pakaian wanita. Iya Pak Fitrah. Subhanallah, iyalah. Kemudian Pak Fitrah Balia, banyak kini padusi Minang lah tak tahu tentang pakaian padusi Minangkabau. Iyalah. Ini keprihatinan sosial mungkin kita pakaikan istilahnya Pak Fitrah. Iyalah. Mudah-mudahan kita mulai dari lingkungan kita pada tua ya. Karena kemenakan kita nanti dake, nan sajangka, nan saya itu kita ingatkan dulu pada tua. Iyalah pada tua. Terima kasih Pak Fitrah. Insyaallah. Nana mau bacakan didengar oleh dosen kita
dan mudah-mudahan mereka itu bisa menjadikan Jadikan pedoman lah pada tua. pedoman Ya. lah. Iya iya. Kacali colok ganti asah. Iya pada tua. Pak Khairul, assalamualaikum pada tua. Batanya cek pada tua. Waalaikumsalam. Pariaman itu masuk luhua kama tu mak datua. Luha. Luha. Ya. Pariaman rantau. Rantau pada tua ya. Rantau. Ya kan? Iya. Nah, tapi kalau yang si cincin apa namanya yang Betanam. Dua kali 6 sore 6 lingkuang. 2 kali sabaleh 6 lingkuang. Betul betul. Iya. Nah, itu daerah transisi itu disebut dengan ujung darek, ikwa darek kepala rantau. Iya iya. Nah, memang kalau untuk Pariaman itu tergolong kepada wilayah rantau. Iya. Dan karenanya rantau di situ ada berajo-rajo. Iya iya. Iya. Ada rajo di Libopoto, ada rajo di Libopoto, ada rajo kalau salahmu ada 5 rajo sini. Iya pada tua ya. Ya. Ada 5 rajo sini. Iyalah. Nah, apakah Pariaman kok, kan ada juga pertanyaan, Pariaman kok apakah wilayah Minangkabau atau wilayah Aceh? Iya iya. Ya, awalnya wilayah Minangkabau. Iya pada tua. Pernah diduduki oleh Aceh. Iya, oh pernah. Kemudian diambil alih lagi oleh Minangkabau. Iya iya. Nah, kalau masih kurang yakin, tinggal dicek saja, itu ada surat dari Sultan Mansur Shah, Sultan Aceh yang satu terakhir, bukan yang terakhir Pak ya. Iya. Jadi setelah Sultan Mansur Shah kan ada Sultan Muhammad Daud Shah. Iya. Jadi ada di atas Sultan Muhammad Daud Shah ini namanya Sultan Mansur Shah. Itu beliau menulis surat kepada Sultan Turki. Iya. Tahunnya tahun 1855. Iya. Yang mana suratnya itu berisikan tentang permintaan izin kepada Sultan Turki supaya Aceh menyerang kepada Batavia. Ini sebelum perang Aceh Pak. Perang Aceh kan mulai 1875. Jadi tahun 1855 itu Sultan Aceh itulah pernah meminta izin. Ya. Nah, salah satu dari kutipan di dalam surat Aceh itu disebutkan bahwa wilayah Pariaman sampai kepada Natal itu wilayah orang Raja Pagaruyung katanya. Iya pada cuma yang disebut Raja Minangkabau di situ namanya Sri Maharaja Diraja. Menurut surat Sultan Aceh. Iya pada tua. Jadi kenapa di Aceh mereka juga apa namanya di Pariaman masih ada pengaruh Aceh, ya itu memang dulu pernah menjadi wilayah pendudukan Aceh. Iya pada tua. Iyalah. Terima kasih pada tua. Ya, silakan. Itulah Pak Khairul. Jadi Pariaman itu rantau itu. Iyalah, bukan termasuk luar pada tua ya. Iya. Baik pada tua. Itulah baru pada tua. Dosen-dosen kita dalam mengomentar. Serato yo nambah memberikan pertanyaan, Pak. Ya. Iyalah. Oke. Pada tua rasanya kok hari lah berjalan juga tua. Waktu lah Palembang malam pulau. Lah jam setengah 10 hari lebih lalu kita sajam. Membahas tentang 5 gonan 10. Ya. Jadi nampaknya pada tua kok ibarat berjalan lah sampai ke Batik kepada tua. Balayalah sampai ke pulau. Nampaknya lampialah kita tiba di penghujung acara. Jadi untuk sementara kita cukupkan dulu pada tua. Bak kecap pada tua juga. Bak awal je persambahan. Kita tutuplah je persambahan. Kan itu pada tua ya. Jadi ambillah kesimpulan dulu. Kita berikan satu gambaran kepada pemirsa kita, terutama anak kawan-kawan kita yang di rantau maupun di ranah. Mudah-mudahan bisa memberi pedoman bagi mereka pada tua. Baiklah pemirsa. Suara Minang TV di masa jauh berado langkuk satu jodoh sanak kami. Alhamdulillah 60 menit lebih kita bersobok di acara kesayangan kita yang berjudul Limbago dan 10. Pada intinya kesimpulannya pemirsa bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur salat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini niat moyang kita dahulu. Ya kan, telah meletakkan suatu pondasi ya yang berupa undang-undang ya dalam hal kehidupan, baik itu istilahnya masalah perdata pada tua ya,
baik orang kini maupun pidana lah ada di lembaga undang 10 ada undang-undangnya. Jadi apa lagi syarat kita, kewajiban kita adalah mari kita pelajari, mari kita pahami. Kau nak tahu bertanya kanan tua. Kami itu bertua. Iya. Ya. Jadi kesimpulannya seperti itulah. Karena apa? Karena pemirsa mungkinlah bisa menyimak dari awal sampai akhir tadi. Kau lupa seketik, ketika waktu sanggang buka YouTube, buka fanpage, lihat di channel kesayangan kita Suara Minang TV. Kira itulah kesimpulannya. Terus sana kami di masa saja berada. Pada tua. Yo, Sultan. Samah tiba di pada tua. Menita. Ya. Sungguh pun pada tuk surang nambah samah nak serpai ganoknya lah juangku ni mama alim ulama cedak pandai sudah bendang dalam negari. Kapai tampe bertanya kapulang tampe barito. Bundukan dua lipapeh rumah nagadang Sumara Alam Minangkabau. Undang-undang ke Madinah payang panji ke Sarugo. Seterusnya kepada generasi muda parik pagar dalam negari. Elok kampung dek nantu, elok negari dek pangulu. Elok musajid dek tuangku, elok rumah dek bundokan duang. Maaf pada tua. Yo, Sultan. Kecimpang permainan mandi, rasian permainan lalok, keindak sambah jatah salami, jo maaf saja orang buat tok. Pada tua. Yo. Ya. Pak kecil pada tua juho, ibarat berjalanlah sampai di Bateh. Kemudian ibarat belayalah sampai ke pulau pada tua. Belayalah taniat tenasa di hati kami sebagai host kini ko pada tua. Ialah minta izin Yusipai kepada tua kini ko. Kira-kira boleh ko acara baradak kita malam kini ko kita tutui. Itu salam sabah kepada tua lah. Lah sampai de Pak Labe Sultan. Sakit kira pada tua. Kok na sepanjang pernikahan Pak Labe Sultan ialah kata sabananyo ambo kata sabananyo saya sambut jemu pujannya, saya terima jati suci, saya junjung bagi makuto, saya tanai bagi gemalo. Tapi semantang benda itu, saya tantang titah dan turun daripada Pak Labe Sultan, izin dan tiba pada kami. Daripada itu, sebelum itu, ya nak kita simpulkan juga apa yang menjadi kaji je bincang kita di malam dan sehari kini. Iya. Jadi untuk limbago dan 10 itu kalau di dalam hukum positif sama sebagai undang-undang pokok. Iya betul. Ya, terdiri dari cupak nan dua, kato nan nampe dan undang-undang nan nampe. Iya. Cupak nan dua itu menyangkut kepada ukuran-ukuran hidup yang menjadi seni-seni normatif, jadi hukum material daripada sebuah aturan dan tatanan hidup. Kemudian kato nan nampe itu merupakan perikatan, perjanjian atau penyelesaian perselisihan yang ada di kehidupan anak Minangkabau. Sementara undang-undang nampe itu lebih kepada pengaturan undang-undang administratif dan konstitusi daripada Minangkabau itu sendiri. Ya, undang-undang hak rantau itu tentang undang-undang tata negara, undang-undang nagari, undang-undang tentang syarat pembentukan nagari, undang-undang orang dalam nagari itu tentang hubungan keperdataan masyarakat di dalam nagari. Kemudian Undang-Undang 20 itu menyangkut tentang hukum pidana dalam negari. Nah, itulah yang menjadi hukum pokok di dalam tata kehidupan, dalam hukum maupun tata hukum adat Minangkabau. Iya. Dan disebalik pada itu, Pak Labe Sultan, dan diri saya, ya, itu manusia bersifat hilaf hanya Allah bersifat kadim. Kok ado dari penyampaian nambo, kok tak sesuai pada tampeknya, kok tak sesuai pulo bari Jawa Labenya, minta dibari maaf banyak-banyak. Dan dibalik pada itu dia diuji lah Rasulullah sampai dan dikawah lah Rasul selamat artinya mana kok balaya lah sampai ke pulau, kok berjalan sampai ke Bateh, insyaallah taala dan singgoiko izin dari amo kita tutup acara kita. Iyalah. Lah sampai pada tua. Dibilang Allah. Sepanjang pernikahan pada tua negara tengah tadi lah rancak suruh didangar lelok rupa dilihat. Artinya mana jatuh ke langit jadi bintang, terserat di bumi jadi bijou, jatuh ke laut jadikan. Baik itu mana kesayangnya pada tua. Ya. Minta bari kandak apa lakukan dari abo dan nampaknya pada tua. Ya. Ayo alhamdulillah. Kok lah makan lah tambah puluh rasanya. Artinya lah cucu papakan daripada tadi. Bapak kue lo dari abo tadi lah bubek lo kesimpulan. Ya. Nah, mudah-mudahan bertambah kue lah hendaknya pemahaman tentang limbago dan 10 oleh anak kemenakan kita pada tua baik di nando di ranah maupun di rantau pada tua. Ya insya Allah sudah pakai bahasa kekinian. Betul pada tua. Lah milenial pada tua dari itulah luar biasa pada tua. Kemudian pada tua kok tagamang-tagampang aja pada tua rasanya kok namanya salah je kilah pada tua jo menyampaikan kepada kami tadi. Insya Allah pada tua
lah di dalam ada lingkar pesako tu. Iya, sama-sama. Artinya nan manusia ko sifat kilau kepada Iya. Tuhan. Allah adalah bersifat gadin. Jadi kalau itu pada Tuhan, izinlah babari kita hentikan persambahan kita pada Tuhan. Sifat berlalu. Mohon izin nambo kita tutup acara kita pada Tuhan. Pemirsa, Suara Minang TV, Saratu dan Sana Ambo di masa jauh berado, lebih dari 60 menit kita berbincang atau membahas tentang limbago nan sapuluh. Cucu aja papa bagi pada Tok Panjalam tadi, mudah-mudahan kok siangnya bisa dijadikan tungke, kok malamnya bisa jadi pekalangnya pada Tok ya. Iya. Kita ambil nan sabana-bananya, mudah-mudahan bertambahlah pengetahuan kita tentang adat Minangkabau Ikoh yang merupakan bagi kita prinsipnya adalah indak lapuk dek hujan, indak lakang dek paneh. Baik selama semasa kita baru di ranah maupun di perantauan. Pemirsa, kami mengucapkan ribuan terima kasih pada dunsana kami menalah memberikan sumbang saran, baik pertanyaan maupun komentar, sehingga bisa memberikan suatu motivasi dan memberi pencerahan kepada dusana-dusana kami yang sedang-sedang menonton ya pada Tuhan. Ya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi dusana Ambo. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan ya pada Tuhan. Ya. Dusana Ambo di masa jauh berado, Ambo nampai ke balai rong bisinan pidato Ambo simak. Ko aduh kata Ambo nan tadorong, tolong agya maaf baik dusana. Pemirsa pada Tuhan. Yo. Suara Minang TV, Suara orang awak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maksudnya Ali. Subhanallah. Ya gak balik kepada Tuhan ya. Ya, belajar hukum pasti Iya. anak